Assalamualaikum, halo Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Kali ini saya akan menginformasikan bagaimana proses penyusunan SKP pada aplikasi e-kinerja untuk JPT dan pimpinan unit kerja mandiri. Nah, untuk tahapan yang pertama, silakan buka terlebih dahulu Google Chrome atau Mozilla di laptop atau komputer Bapak Ibu. Kemudian masuk ke https://kinerja.simpek.ciamiskab.go.id. Kemudian masukkan username, password, dan kode captcha, kemudian klik login. Nah, setelah itu tampilannya akan menjadi seperti ini. Dimasukkan terlebih dahulu username, password, dan kode captcha-nya. Kemudian pastikan data Bapak Ibu yang akan isikan SKP-nya itu benar. Klik terlebih dahulu My Profile, terus klik Profile. Setelah itu dicek terlebih dahulu apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian masih dalam kolom My Profile, pastikan data pejabat penilai dan atasan pejabat penilai sudah benar. Kalau sudah benar, klik Save Change. Kita mulai untuk menyusun SKP-nya. Untuk menyusun form SKP tahunan, klik menu Perencanaan Kinerja, kemudian klik Form SKP PAN RB. Nah, nanti tampilannya akan menjadi seperti ini ya Bapak Ibu. Data profil pegawainya, pegawai yang dinilai, kemudian penilai, dan atasan penilai. Setelah itu pada menu tambah form SKP, pilih tahun 2022 dan pilih model SKP dasar, kemudian Save Change. Selanjutnya, untuk memasukkan rencana kinerja, klik Add Action, kemudian klik Rencana Kinerja. Ada di sebelah kanan yang berwarna hijau ya Bapak Ibu. Kemudian nanti pilih untuk rencana kinerjanya. Kemudian pilih rencana kinerja atasan langsung, kemudian input rencana kinerja. Bagi pejabat-pejabat administrator, JFT, dan pelaksana, pilih jenis penyelarasannya direct cascading atau non-direct cascading. Penjelasannya, kemudian Save Change. Nah, untuk penjelasannya, rencana kinerja direct cascading berkontribusi secara langsung terhadap rencana kerja atasan langsungnya, sehingga pencapaian rencana kinerja tim kerja akan merepresentasikan pencapaian rencana kinerja atasan langsungnya. Kemudian, metode cascading tidak langsung atau non-direct cascading digunakan untuk instansi pemerintah yang belum memiliki deskripsi sasaran dan indikator kinerja unit kinerja yang jelas, sehingga memerlukan strategi-strategi untuk pencapaiannya dengan pendekatan layanan atau pendekatan output antara out milestone. Nah, tampilannya akan menjadi seperti ini ya Bapak Ibu. Nanti akan ada form input rencana kinerja. Nah, untuk rencana kinerja atasan langsungnya silahkan diisi, kemudian rencana kinerjanya apa dan tipenya, yang direct cascading ataupun non-direct cascading. Selanjutnya, untuk memasukkan indikator kinerja, klik Add Action, kemudian klik Indikator Kinerja. Nah, tampilannya ada di sebelah kanan ya Bapak Ibu. Tahapan selanjutnya, kemudian pilih rencana kinerja sudah di-input sebelumnya dan input indikator kinerja. Indikator kinerja terdiri dari 3 aspek, yaitu kuantitas, kualitas, dan waktu. Yang wajib ada di indikator kinerja adalah aspek kuantitas, aspek kualitas, dan waktu.
tidak bisa selalu ada, disesuaikan jenis dan karakteristik kegiatan yang dilaksanakan. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini. Tinggal dipilih saja rencana kinerjanya yang mana, aspeknya apa, kualitatif, kuantitatif, ataukah waktu. Kemudian kita pilih aspek kuantitas. Ketikkan indikator kinerja, pilih tipe target, input target minimum dan maksimum, ketik satuan alias kosongkan bila tidak ada. Untuk definisi, formula, tujuan bisa tidak diisi kecuali untuk jabatan pimpinan tinggi dan kepala unit kerja mandiri. Input alias itu untuk target yang pakai sebutan. Contoh, hasil evaluasi AKIP, target BB. Di atas itu bisa diinput BB untuk target misalnya 70. Untuk tipe target terdiri satu nilai, range nilai, dan kualitatif. Untuk satu nilai sudah jelas, misalnya 10 dokumen. Untuk range nilai, contohnya target minimum 80 dan maksimum 100. Kemudian pilih jenis IKU. Ada 3 jenis IKU, yaitu outcome, output kendali rendah, dan output kendali sedang. Untuk GPT, misalnya kepala dinas, badan, kantor, dan pimpinan unit kerja mandiri, jenis IKU-nya outcome. Jenis IKU penjelasannya berikut ini. Yang pertama, outcome, yaitu hasil atau manfaat atau dampak yang diperoleh dari penyelarasan dengan metode direct cascading. Kemudian output dengan kendali rendah, yaitu hasil keluaran dalam bentuk produk atau layanan yang capaiannya dipengaruhi secara dominan oleh selain rencana kerja. Dan output dengan tingkat kendali sedang, yaitu hasil atau keluaran dalam bentuk produk atau layanan yang pencapaiannya dipengaruhi secara berimbang oleh pemilik rencana kinerja dan selain pemilik rencana kinerja. Nah, tampilannya nanti akan seperti ini. Tinggal dipilih saja yang outcome, output dengan kendali rendah, atau output dengan tingkat kendali sedang. Kemudian pilih penanggung jawab, penyedia data, sumber data, dan polarisasi. Untuk polarisasi ada up and down. Penjelasannya, kemudian pilih report bisa bulanan, tribulanan, semesteran, dan tahunan sesuai dengan reportnya. Kemudian pilih link ke data PK, kemudian klik save. Nah, untuk up yaitu target seperti biasa direalisasi lebih besar dari target nilainya bagus. Untuk down yaitu kebalikannya, apabila realisasi lebih rendah dari target nilainya bagus. Contoh, diterbitkannya SK perceraian. Apabila realisasi lebih rendah dari target, maka nilainya bagus. Untuk memasukkan indikator kinerja selanjutnya dari aspek kualitas, klik Add Action, klik indikator kinerja. Kemudian pilih rencana kinerja, pilih aspek kualitatif, kemudian input indikator kinerja. Inputan selanjutnya sama dengan inputan pada aspek kuantitas. Kemudian kalau sudah fix, klik di save. Selanjutnya, untuk memasukkan indikator kinerja dari aspek waktu, klik Add Action, kemudian klik indikator kinerja. Selanjutnya, pilih rencana kinerja, pilih aspek waktu, kemudian input indikator kinerja. Inputan selanjutnya sama dengan inputan pada aspek kuantitas. Kemudian kalau sudah fix, klik di save. Pegawai sudah mempunyai rencana kinerja dan indikator kinerja individunya dari aspek kuantitas, kualitas, dan waktu. Untuk inputan rencana kinerja dan indikator kinerja selanjutnya tinggal inputkan dengan tata cara yang sama seperti di atas. Kemudian setelah membuat rencana kinerja,
sebagai bahan penilaian kinerja bulanan dibuat mapping ke rencana kinerja bulanan sebagai bahan penilaian bulanan untuk TPP. Klik mapping data. Setelah diklik mapping data, kemudian masukkan uraian kegiatan dengan bahasa pencapaian hasil atau outcome. Misalnya, tersedianya laporan data pegawai yang up to date. Kemudian, klik target kuantitas atau jumlah, ketik output dari uraian kegiatan, contohnya laporan dokumen atau berkas. Kemudian, untuk pemilihan bulan pada uraian kegiatan, sesuaikan dengan pelaksanaan kegiatan. Tidak mesti harus 12 bulan. Untuk pemilihan bulan, klik tambah bulan. Kalau salah pilih, hapus. Untuk menambahkan bulan, klik tanda plus, kemudian save change bila mapping rencana kerja sudah fix. Kemudian, apabila semua rencana kinerja sudah di mapping, klik simpan dan ajukan review dan klik OK untuk melakukan review rencana kinerja ke atasan langsungnya masing-masing. Kemudian login ke akun e-kinerja pejabat penilai untuk melakukan review SKP, pilih menu validasi data. Kemudian pilih menu review form SKP PAN RB dan klik review. Kemudian klik approve untuk menyetujui rencana SKP dan save review rencana SKP dan pegawai sudah memiliki rencana kinerja tahunan dan sudah di mapping ke rencana kinerja bulanan. Pilih reject apabila tidak menyetujui SKP. Laporan SKP tahunan, login dari masing-masing akun e-kinerja masing-masing. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu dalam menyusun SKP dalam e-kinerja. Terima kasih.